Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Hari ini kita akan belajar materi identitas trigonometri. Jika kita belajar identitas trigonometri, maka erat hubungannya dengan apa yang dinamakan Pythagoras, penjumlahan serta selisih fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait identitas trigonometri, maka kita perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan identitas. Identitas merupakan suatu persamaan yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan pengganti variabel. Berikut beberapa identitas dasar dalam trigonometri. Sin X sama dengan 1 per kosekan X. Perhatikan persamaan tersebut. Jika kita ganti variabel X dengan angka berapapun yang mungkin, di mana di sini yang dimaksud semua kemungkinan pengganti variabel adalah penggantinya masih dalam domain dalam fungsi tersebut, maka persamaan tersebut akan selalu bernilai benar. Demikian pula untuk persamaan yang lainnya, seperti cos X sama dengan 1 per sekan X, tan X sama dengan 1 per kotan X, dan seterusnya. Perhatikan lingkaran satuan berikut yang telah digambarkan pada bidang XY, di mana lingkaran satuan ini, ingat ya, lingkaran yang berada titik pusatnya berada di titik asal 0,0 dan jari-jarinya sebesar 1 satuan. Nah, misalkan kita mempunyai suatu bilangan real S yang terletak pada lingkaran, terus titik koordinatnya kita misalkan X, Y. Nah, maka kita bisa menyatakan persamaan lingkaran tersebut sebagai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ingat, rumus persamaan umum suatu lingkaran yang berpusat di titik 0,0, titik asal, dan jari-jarinya R, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di sini jari-jarinya 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan lingkaran ini bisa kita tuliskan demikian. Nah, jika kita perhatikan untuk setiap titik pada lingkaran satuan ini, maka ketika kita memilih suatu titik, koordinat X dan Y pasti akan selalu memenuhi persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Titiknya dimanapun, ya. Nah, jika kita mensubstitusikan X dengan cos S, nah kita hubungkan dengan trigonometri, X dengan cos S dan Y dengan sin S. Nah, dari mana cos S dan sin S? Itu dari rumus yang kita pelajari sebelumnya, ya, terkait cos itu rumusnya samping per miring, sin itu depan per miring. Nah, itu ya. Jadi substitusi X dengan cos S dan Y dengan sin S pada persamaan lingkaran satuan ini. Maka akan diperoleh sin kuadrat S plus cos kuadrat S sama dengan 1. Inilah yang dinamakan identitas Pythagoras trigonometri. Nah, terkait penggunaan notasi sin kuadrat S, perlu diketahui bahwa sin kuadrat S ini berbeda dengan sin S kuadrat, ya. Nah, ya, sin kuadrat S itu sin S dikalikan sin S, jadi sin S dikuadratkan. Beda dengan sin S kuadrat yang hanya dikuadratkan itu yang S-nya saja. Nah, jadi dibedakan kalau sin kuadrat S ini sin S dikuadratkan, kalau sin S kuadrat ini hanya S-nya yang dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa membuat sketsanya pada GeoGebra, ya. Di sini saya sudah membuatkan dan menunjukkan hasilnya. Di sini sangat berbeda. Sketsa antara sin X dikuadratkan dengan sin X kuadrat yang dikuadratkan hanya X-nya saja. Sangat berbeda. Nah, itu perlu diingat, jangan sampai salah menuliskannya. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan identitas trigonometri yang kedua, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan sin kuadrat S, sehingga diperoleh 1 plus kotan kuadrat S sama dengan kosekan kuadrat S. Inilah yang dinamakan identitas trigonometri yang kedua. Selanjutnya kita dapatkan identitas Pythagoras trigonometri yang ketiga, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan cos kuadrat S. Kalau yang kedua tadi kita bagi kedua ruas dengan sin kuadrat S, untuk yang ketiga kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat S, sehingga didapat tan kuadrat S plus 1 sama dengan sekan kuadrat S. Nah, supaya mengingat dengan identitas Pythagoras trigonometri yang kita dapatkan, maka di sini ada daftarnya, ada 3, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Di sini variabel yang sebelumnya S saya ganti dengan X, yang lebih umum digunakan, ya.
Misalkan kalian ingin mengubah variabel S dengan A, B, C, dan seterusnya, itu juga boleh ya. Nah, perlu diketahui bahwa ketiga identitas Pythagoras trigonometri ini akan ekivalen dengan bentuk berikut. Nah, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini ekivalen dengan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Ini hanya pemindahan ruas saja. Sin kuadrat X yang cos kuadrat X-nya pindah ruas ke kanan. Yang cos kuadrat X sama dengan 1 minus sin kuadrat X, yang sin kuadrat X-nya dari kiri pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi minus. Demikian pula untuk bentuk ekivalen yang di bawahnya, sama ya. Nah, kita belajar terkait penyederhanaan fungsi trigonometri. Secara umum, yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi trigonometri yaitu pemfaktoran dan memanipulasi bentuk aljabar. Dan salah satunya, kita perlu memahami identitas trigonometri nantinya juga akan sangat berguna ketika kita menemui soal bentuk penyederhanaan, disuruh menyederhanakan suatu fungsi trigonometri. Di sini contoh soal 1, sederhanakan bentuk tan X dikurangi sekan X dikalikan cos X. Nah, untuk menyederhanakan ini maka kita bisa mengalikan satu-satu atau perkalian distributif. Tan X dikalikan cos X dikurangi sekan X dikalikan cos X. Sehingga didapat demikian. Selanjutnya tan X itu kan definisinya kan sin X per cos X dan sekan X 1 per cos X. Sehingga cos X-nya bisa saling mencoret. Cos X dibagi cos X 1, cos X dibagi cos X 1. Sehingga hasilnya sin X dikurangi 1. Sin X negatif 1 itu merupakan bentuk paling sederhana dari fungsi soal nomor 1. Paham ya? Selanjutnya perhatikan lingkaran satuan yang serupa. Di sini misalkan kita mempunyai bilangan real U dan V, di mana U terletak pada kuadran yang kedua dan V terletak pada kuadran yang pertama. Ya. Nah, jika kita misalkan ini pada suatu titik dengan suatu titik yang berada dalam lingkaran satuan ini, maka kita bisa memisalkannya dengan U tadi dengan titik A dan P dengan titik V. Ya. Kita lihat panjang busur S. Panjang busur di S di sini, ini juga bisa kita nyatakan kalau ingin menyatakan dalam bentuk U dan V, maka bisa dinyatakan U dikurangi V ya. Di sini untuk busur S hanya sekian, sedangkan U sampai sekian ya. Di sini saya gambarkan di bagian luarnya agar lebih mudah membedakannya ya, panjangnya itu. Tetapi sejatinya di sini adalah sama pada lingkaran ini ya. Panjang busurnya sampai sekian, terus V-nya juga sampai sekian. Sehingga panjang busur S bisa kita nyatakan U dikurangi V. Maka kita tahu bahwa interval S ini antara 0 sampai pi. Ya. Tidak mungkin kurang dari atau lebih dari 0 dan pi tersebut. Nah, terus kita mengingat kembali sebelumnya bahwa koordinat A itu bisa dinyatakan dengan cos U, sin U. Demikian pula untuk koordinat B bisa dengan cos V, sin V. Selanjutnya, jika kita ingin mencari jarak titik A ke B, nah, maka kita bisa menyatakan demikian dengan rumus jarak itu ya, akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Sehingga nantinya akan didapatkan bentuk persamaan keempat, yaitu akar 2 dikurangi 2 dikalikan cos U cos V ditambah sin U sin V. Ini kurungnya ini ya. Nah, selanjutnya jika kita merotasikan searah jarum jam misalkan, nah titik B ini sampai di titik 1,0 ya pada sumbu X. Sumbu X di sini seperti gambar berikut, maka jarak titik A ke B ini tidak akan berubah. Yang berubah hanya posisinya saja, titik A dan titik B. Namun jarak antara A ke B atau tali busur AB ini tetap tidak akan berubah. Sehingga jarak ini jika kita hitung dengan menggunakan rumus jarak, maka bisa juga dinyatakan demikian. Akar 2 dikurangi 2 cos S. Ini rumus yang sama ya, seperti yang tadi. X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Itu di akar ya. Sehingga persamaan keempat dan persamaan kelima sama-sama menyatakan terkait jarak dari titik A ke B. Sehingga bisa kita nyatakan demikian sama dengan. Sehingga ketika kita selesaikan akan didapat bentuk yang demikian. Cos S sama dengan cos U dikalikan cos V ditambah sin U dikalikan sin V. Kita ingat tadi panjang busur S itu bisa dinyatakan dalam bentuk U dan V, yaitu U dikurangi V.
Sehingga ketika kita ganti S sama dengan U dikurangi V, maka akan didapatkan persamaan 6, yaitu cos U dikurangi V sama dengan cos U cos V ditambah sin U sin V. Nah, ini lah yang dinamakan identitas selisih dari fungsi trigonometri. Selanjutnya dari sini kita juga bisa mendapatkan identitas penjumlahan fungsi trigonometri. Nah, kita bisa menyatakan cos U plus V dengan cos U dikurangi negatif V. Nah, sehingga dengan rumus itu kita bisa menggunakan persamaan ketujuh. Cos U dikurangi V cos U cos V plus sin U sin V. Sehingga ketika ini dinyatakan demikian, yang penjumlahan ini cos U dikurangi negatif V, maka bisa kita nyatakan cos U cos negatif V plus sin U dikalikan sin negatif V. Ingat, cos negatif V itu sama dengan cos V tetap. Kalau sin negatif V itu sama dengan negatif sin V. Sehingga nantinya akan didapatkan persamaan 8. Cos U plus V sama dengan cos U dikalikan cos V dikurangi sin U dikalikan sin V. Nah, persamaan yang ke-8 tadi berarti terkenalnya ya. Dikenalnya dengan istilah identitas penjumlahan trigonometri. Berikut beberapa contoh soal. Tentukan nilai dari cos 330 derajat. Nah, maka 330 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 300 derajat plus 30 derajat. Ini kita ambil sudut yang istimewa, sudut yang lebih familiar bagi kita ya, sehingga kita tidak memerlukan kalkulator ya. Sehingga ini bisa diselesaikan dengan rumus penjumlahan tadi yang sudah kita dapatkan. Cos 300 derajat dikalikan cos 30 derajat dikurangi sin 300 derajat dikalikan sin 30 derajat. Sehingga nantinya akan didapatkan setengah akar 3. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan nilai dari cos 75 derajat. Nah, 75 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, sehingga, maaf ini salah soal ya. Ini seharusnya yang dicari ini sin 75 derajat ya. Sin 75 derajat. Nanti hasilnya sin 75 derajat yaitu akar 6 plus akar 2 dibagi dengan 4. Nah, selanjutnya dalam menentukan jumlah dan selisih pada tangan dapat diperoleh dengan menggunakan identitas-identitas yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu terkait identitas rumus penjumlahan dan selisih fungsi sin dan fungsi cos ya. Itu dibuat latihan bagi kalian. Silakan dicari terkait rumus penjumlahan selisih dan selisih terkait fungsi tangen ya. Nah, berikut hasil rangkumannya. Nanti didapatkan untuk fungsi tangannya seperti berikut. Jika tan U plus V, maka nanti hasilnya tan U plus tan V 1 dikurangi tan U tan V. Kalau yang tan U minus V itu tan U dikurangi tan V 1 plus tan U dikalikan tan V. Silakan dicari ya. Caranya sama dengan kita mendapatkan rumus identitas untuk penjumlahan dan selisih pada fungsi sin dan cos. Nah, selanjutnya tentukan nilai tan 75 derajat. Nah, kita bisa menuliskannya tan 75 derajat yaitu dengan cara 75 derajat kita nyatakan jumlah sudutnya 45 derajat plus 30 derajat. Dan dengan menggunakan rumus yang tadi didapatkan 2 plus akar 3. Inilah hasilnya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran identitas trigonometri. Silakan gali soal-soal yang lain ya, silakan dikerjakan supaya lebih paham lagi terkait identitas trigonometri. Ada latihan soal, silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa kita diskusikan bersama-sama. Tetap semangat. Semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.